Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih, kembali kita lagi Bu, kumpul bersama di pertemuan kelompok kita yang biasa kita lakukan setiap bulan sekali. Terima kasih saya ucapkan kepada ibu-ibu KPM yang saya cintai, rekan-rekan saya, teman-teman saya yang sudah saya anggap teman, yang sudah saya anggap ibu saya, yang sudah saya anggap kakak saya, jadi keluarga lah, keluarga saya. Kita jumpa lagi di modul berikutnya. Ini kita sudah masuk ke modul 2 ya Bu ya, modul pengelolaan keuangan dan perencanaan usaha. Di sesi mengelola keuangan keluarga, menyeimbangkan pengeluaran dengan pendapatan. Bagaimana, apa kabarnya Bu? Sehat? Iya, terima kasih. Pada sehat semua ya Bu. Semangat ya Bu ya, tetap semangat. Oke. Ini Bu ada satu dulu tepuk ya Bu ya, biar kita ice breaking dulu, biar kita senang-senang dulu semua, biar relax ya Bu ya. Tepuk semangat. Nanti perhatikan saya ya Bu ya. Tepuk semangat. Semangat. Iya, terima kasih untuk kita semua. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Baik Bu, modul sebelumnya kita tentang menjadi orang tua yang lebih baik. Ada masih ingat nggak Bu dengan pembelajaran kita yang semalam tentang apa? Tentang orang tua yang baik. Iya benar, tentang mengasuh anak. Iya betul. 100 buat Ibu Lamsari. Terima kasih ya Bu. Kemudian mau tentang apa lagi Bu? Iya, tentang berbahasa dengan anak. Iya betul. Ya itu yang utama Bu. Bagaimana cara membantu menyukseskan anak menyukseskan belajar di sekolah anak. Iya betul. Itu yang terakhir semalam kita, materi yang terakhir semalam, sesi 4 ya Bu ya. Iya. Baik, ini kita masuk Bu ke sesi selanjutnya, yaitu tentang pengelolaan uang. Saya yakin Bu kalau ini memang kita semua pening. Kenapa? Memang di antara modul-modul semua, mengelola keuangan yang paling rumit. Saya mengerti bagaimana kondisi orang ibu, bagaimana pendapatan dan pengeluaran dan pendapatan itu biasa terkadang tidak seimbang. Betul nggak Bu? Benar, sangat betul itu Bu. Di sini bagaimana keuangan kita, bagaimana pendapatan kita, bagaimana pengeluaran yang sangat banyak. Jadi tapi itu begitu, walaupun begitu Bu, kita harus pinter-pinter. Orang ibu harus pinter-pinter mengelola keuangan keluarga. Jangan sempat Bu seperti seperti peribahasa besar pasak daripada tiang. Ya, di sini Bu kita lihat Bu ada poster ya Bu. Stop gali lubang, tutup lubang dengan pengeluaran uang yang tepat. Pertama, merencanakan dan mengendalikan. Ini udah pasti ya Bu ya. Tapi sebelumnya kita ice breaking dulu, nanti sebelum masuk ke sini. Oke Bu. Ice breaking kita ya Bu. Ada nih Bu permainan Bu. Saya bacakan ya Bu ya. Saya bacakan dulu. Ini permainan permainan menjadi orang Jepang. Tapi sebelum itu memang kita kembalilah. Ini memang langkahnya Bu, kita harus membaca poster. Oke, sama-sama kita baca ya Bu. Iya. Stop gali lubang, tutup lubang dengan pengelolaan uang yang tepat. Dengan pengelolaan uang yang tepat. Yang pertama, ya, merencanakan, mengendalikan penggunaan uang bersama keluarga. Yang kedua, biasakan menabung dengan disiplin. Yang ketiga, pertimbangkan dengan matang sebelum memutuskan berhutang. Yang pertama, merencanakan dan kendalikan penggunaan uang bersama keluarga. Iya, memang harus semua direncanakan bersama keluarga. Bersama siapa? Bersama bapak, bersama anak, semuanya dalam satu keluarga. Seperti apa contohnya Bu? Ini pengeluaran anak, pengeluaran bapak, pengeluaran ibu, pengeluaran yang nggak penting-penting Bu, nggak usah dikeluarkan. Ibu harus pintar mengelola keuangan, harus pintar mengeluarkan, membuat pengeluaran apa saja yang penting, pemasukan apa saja yang penting pengeluaran, itu harus pintar Ibu memilahnya. Harus Ibu bisa Ibu catat. Oh ini yang penting, yang tidak penting dia nanti dulu.
Nah, dan itu semua merencanakan itu dengan siapa? Merencanakan bulan ini Bu, kita apa aja kebutuhan kita. Ya sama bapak dan sama anak-anak semuanya. Kemudian biasakan menabung dengan disiplin. Iya Bu. Oke, setiap bulan, setiap hari jajan anak ibu kasih 5.000. Itu bisa menabung dari situ? Bisa Bu. Itu tadi seperti apa? Kalau tadi ibu siapkan tabungan anak ibu, siapkan makanan anak ibu di rumah, minum ibu siapkan, makanan ibu siapkan, pasti anak ibu di sekolah tidak akan kelaparan kan? Intinya dia tidak akan menghambur-hamburkan uangnya untuk berjajan yang lebih. Jadi dia jajan saat seperlunya dan sisa uang bisa ditabung. Nah, sama seperti ibu. Kalau hari ini kita masak ikan, besok diusahakan diselang-seling ibu. Jangan terus setiap minggu masak ikan. Jadi uangnya kan bisa ditabung begitu. Kemudian pertimbangkan dengan matang sebelum memutuskan berhutang. Seperti apa ini ya Bu? Pertimbangkan dengan matang sebelum berhutang. Iya betul. Misal ibu mau punya kebutuhan mendadak tiba-tiba, secara ibu tidak punya keuangan, tidak punya uang. Jadi itu kan ibu pasti kan akan berhutang. Misal anak tiba-tiba butuh bayar uang sekolah, tapi ke tabungan ibu tidak ada. Bagaimana caranya? Pasti ibu kan ingin mengutang. Pertimbangkan Bu dengan matang sebelum memutuskan berhutang. Apa yang ibu bisa jual dari rumah, di dalam rumah? Misalnya ada sedikit barang yang bisa dijual seperti emas, kan bisa ibu jual daripada ibu berhutang. Kemudian kalaupun ibu berhutang, lihat tempat berhutangnya kemana. Itu yang akan kita bahas di dalam sesi ini Bu, di modul ini. Modul 2 ini itu yang akan kita bahas. Kemudian ini sudah siap kan Bu posternya. Ini ada permainan Bu. Kita kasih briefing ya Bu ya. Ini permainan menjadi orang Jepang. Buat satu kelompok. Seperti ini ya Bu. Saya bicarakan nggak usah mulai pakai buku. Kita berbagi kelompok. Ini misalnya kita di sini berapa orang Bu? Iya 30 orang. Jadi satu lingkaran itu Bu sudah kita bikin satu lingkaran itu 10 orang. 10 orang satu lingkaran. 10 satu lingkaran. 10 satu lingkaran berarti menjadi kalau 30 menjadi 3 kelompok kan Bu? Iya betul. Jadi nanti satu lingkaran itu dihitung Bu, harusnya melalui putaran jam. Misalnya kan ibu dari ini deh contoh ya 10 lingkaran ini ya Bu. Dimulai dari ibu yang ini, Ibu Ani. Selanjutnya sampai ke ibu selanjutnya sampai nanti kembali ke Ibu Ani. Jadi dihitung. Berarti Ibu Ani nomor 1. Ingat nomornya, nomor berapa sampai nomor 10, misalnya nomor 10 Ibu Tuti. Ingat jadi nomor siapa nomor 1, siapa nomor 2, siapa nomor 3, nomor 4 sampai nomor 10. Berarti harus ingat ya Bu. Ketika saya bilang nanti Bu, misalnya saya panggil nomor Ibu, nomor 3, Ibu menjawabnya langsung menundukkan badan, hai. Nomor 4, hai. Nomor 7, hai. Tapi kalau saya bilang 0, saya bilang kayak gitu, berarti orang Ibu harus semua bilang hai gitu ya Bu. Oke, sampai semakin cepat. Bagaimana? Semangat? Oke, terima kasih masih semangat. Kemudian itu nanti makin cepat. Jadi kan kemudian nanti kelompoknya siapa kelompok yang salah nanti kan kita tahu tuh Bu. Nanti siapa yang salah nanti dia keluar Bu. Makin lama nanti kan makin menipis. Siapa yang salah dia keluar. Oke. Begitu nanti permainannya ya Bu ya. Iya, oke Bu. Ada yel-yel kita Bu. Yel-yel kita Bu. Kalau saya bilang uang tidak cukup, nanti Ibu jawabnya gini, ya diatur dong. Gitu ya Bu ya. Oke, coba ya Bu ya. Uang tidak cukup, ya diatur dong. Sekali lagi, uang tidak cukup, ya diatur dong. Iya, terima kasih. Tepuk tangan buat semuanya dulu Ibu. Oke, itu tadi dia sesi kita awal untuk bagaimana pembukaannya Bu ya, bagaimana kita keuangan kita ini, dan masuk kita ke langkah selanjutnya, memahami jumlah pendapatan dan pengeluaran. Di sini ini banyak cerita nih Bu. Di sini kita sebenarnya melihat film chat, tapi filmnya film kita langsung aja masuk ya Bu. Di sini tentang keluarga Ibu Lili. Saya bacakan ya Bu. Ibu Lili tidak tahu cara mengelola keuangan rumah tangga sehingga sering kehabisan uang. Kaitannya dengan 7 hari
Tujuan hari ini adalah umumnya di sini ada film Bu. Filmnya itu Bu Lili itu kebingungan karena anak minta uang tabungan, bapak begini-gini, jadi pengeluaran itu sudah melebihi pemasukan. Jadi di sini kaitannya itu umumnya kita menghadapi masalah serupa dengan Ibu Lili. Pendapatan tidak tentu jumlah dan waktunya, padahal pengeluaran selalu ada setiap hari. Jadi kita perlu belajar mengelola keuangan agar pendapatan sebulan bisa mencukupi kebutuhan bulanan keluarga. Mari bantu Ibu Lili. Langkah pertama adalah dengan menghitung pendapatan dan pengeluaran bulanan keluarga. Di sini Bu. Jadi di sini ada tugas untuk orang ibu. Mari kita hitung. Ini kita bagikan kertas ya Bu. Ayo tolong Bu dibagikan kertasnya. Ya sudah dibagikan Bu. Pegang pulpennya masing-masing ya Bu. Oke, di sini kita tulis Bu penghasilannya. Penghasilan Ibu berapa? Tulis di atas. Penghasilan berapa? Tulis di sana. Sama seperti ini. Di sini kita ini ya Bu. Kita pecahkan masalahnya Bu Lili. 1 bulan sama dengan 30 hari. 1 bulan sama dengan 4 minggu. Peserta kita perlu menjumlah total jenis pendapatan pengeluaran yang diketahui. Ibu Lili bekerja sebagai buruh tani serabutan, sementara Pak Rusli suaminya bekerja sebagai buruh bangunan. Pendapatan keluarga mereka saat ini adalah upah Ibu Lili 15.000 per hari. Ia bekerja 3 hari dalam seminggu. Upah Pak Rusli 30.000 per hari. Ia bekerja 4 hari dalam seminggu. Di sini Bu, orang ibu harus pinter-pinter Bu. Harus pinter-pinter mengelola menghitung pemasukan Ibu. Sama seperti Ibu tadi. Ibu seminggu bekerja berapa hari? Tulis. Misalnya seminggu bekerjanya 4 hari, tulis. Berarti 4 hari sama 1 hari berapa? 15.000 atau 20.000? Kalikan Bu, 4 hari kali 15 berapa? Di sini upah Ibu Lili 15.000 kali 3 hari kali 4 minggu menjadi 1 bulan itu dapat Bu Lili 180.000. Upah Pak Rusli 30.000 dikali 4 hari dikali 4 minggu sama dengan 480.000. Itulah pendapatan Pak Lili dan Pak Rusli. Berarti jumlah berapa itu Bu? 480 tambah 180 16. Berarti 456 660 lah pendapatan Pak Rusli dan Bu Lili kalau digabung sebulan. Masuk ke permasalahan kedua. Ibu Lili memiliki 3 orang anak. Dewi duduk di kelas 1 SMP, Agus duduk di kelas 2 SD, dan Ita umur 3 tahun belum sekolah. Dewi dan Agus bersekolah setiap hari Senin sampai Sabtu dengan berjalan kaki dan mereka selalu makan siang di rumah. Pengeluaran keluarga Ibu Lili untuk keperluan anak-anak sekolah adalah uang jajan Dewi 3.000 per hari, uang jajan Agus 2.000 per hari, susu Ita 20.000 per bulan, tabungan Dewi di sekolah 5.000 per bulan. Hari ini Agus minta dibelikan tas sekolah baru seperti yang dimiliki teman-temannya seharga 50.000. Padahal tas sekolahnya sekarang masih bagus. Ini ada keperluan yang menurut Ibu bagaimana? Iya, menurut saya keperluan yang bukan kewajiban. Iya. Berapakah pengeluaran keluarga Ibu Lili untuk keperluan anak-anak dan dalam sebulan? Jawabannya, uang jajan Dewi 3.000 kali 6 hari kali 4 minggu menjadi 72.000. Uang jajan Agus 2.000 kali 6.000 kali 4 minggu menjadi 48.000. Susu 20.000, tabungan 5.000, tas baru 50.000. Untuk keperluan rumah tangga, pengeluaran Ibu Lili adalah belanja sayur lauk 15.000 per hari, listrik 20.000 per bulan, telepon pulsa 20.000 per bulan, perlengkapan mandi keluarga serta sabun cuci 25.000 per bulan. Rokok Pak Rusli 2.000 per hari. Ibu Lili tidak perlu membeli beras karena mendapat kiriman dari mertua yang memiliki sawah. Berapakah pengeluaran keluarga Ibu Lili untuk keperluan rumah tangga sebulan? Oke, kita lihat ya Bu. Jawabannya, belanja 15.000 kali 30 hari sama dengan 450, listrik 20, pulsa 20, perlengkapan mandi cuci 25.000, rokok 2.000 kali 30 60.000. Ibu Lili memiliki utang pada warung tetangga sebesar 200.000 yang harus dicicil selama 20 minggu. Ia juga mengikuti 2 arisan untuk memenuhi kewajiban ini. Ibu Lili harus membayar cicilan utang 10.000 per minggu, arisan kelompok tani 5.000 per minggu, arisan PKK 10.000 per bulan.
Berapakah pengeluaran keluarga Ibu Lili untuk membayar utang dan arisan dalam sebulan? Wah, udah pening ini kan Bu. Hitung-hitungannya udah pada pening. Saya aja udah pening, apalagi orang Ibu kan. Oke, kita hitung ya Bu. Makanya dari sini, dari contoh permasalahan ini nanti orang Ibu bisa membandingkannya di rumah ya Bu, dan mempraktekannya di rumah. Bayar utang 10 kali 4 minggu 40.000, arisan kelompok tani 5.000 kali 4 20.000, arisan PKK 10.000. Jadi ini Bu, di sini ini Ibu semua pada punya buku pintar kan Bu ya. Di sini ini tugas orang Ibu Bu. Ini tugas kita untuk di rumah Ibu catat pengeluarannya berapa, semua ini nanti Ibu jumlahkan dan dikurang dengan pemasukannya orang Bu Lili dan Pak Rusli. Minggu depan itu menjadi PR sama kita selesaikan, orang Ibu selesaikan di rumah. Nanti kita minggu depan kita tampilkan kembali ya Bu. Jadi di sini orang Ibu itu ada PR. Jadi di sini kita sampai di sini dulu pertemuan kita. Jadi biar kita besok bisa melihat bagaimana, berapa keuntungan, berapa sebenarnya selisih keperluan Ibu Lili dan Pak Rusli. Jadi itu minggu depan tugas menjadi PR kita kerjain di rumah. Jadi nanti selanjutnya pertemuan bulan depan kita masuk ke pendapatan pengeluaran rata-rata. Jadi menyusun anggaran. Jadi untuk bulan depan kita sudah bisa menyusun anggaran. Ya kan Bu? Iya, oke. Jadi itu kita totalkan dulu semua, nanti kita cari jawabannya, baru besok kita lihat ya. Baru setelah itu baru bisa masuk kita ke menyusun anggaran. Bagaimana kita menyusun anggaran pendapatan yang sudah besar pasak daripada tiang, itu intinya sudah lebih besar pengeluaran Bu daripada pemasukan. Oke, jadi ada yang bertanya ibu-ibu? Ya Bu. Pertanyaannya bagaimana cara kita menanggulangi anggaran yang begitu besar? Itu tadi Bu, besok kita pelajari itu bagaimana cara kita, bagaimana kita memanage, bagaimana kita memanage uang, bagaimana kita ini tadi Bu, mana pengeluaran yang tidak ada triknya nanti Bu. Kita akan buat nanti triknya itu bagaimana untuk mengelola keuangan, bagaimana biar jangan orang Ibu bingung gitu kan, mana yang keperluan nanti kita tulis, keperluan yang utama apa, keperluan yang tidak utama apa. Jadi pemasukan kita berapa, jadi kita tahu bagaimana nanti poin-poin yang bisa kita kurangi gitu Bu. Seperti kayak uang jajan anak. Kalau uang jajan anak orang Ibu selama ini 5.000 kan bisa kita perkecil menjadi 3.000. Jadi itu kan nanti bisa mengurangi jadinya kan Bu. Seperti kalau minta anak kita beli tas, kalau masih tasnya ada kan bisa kita buat untuk yang lain gitu. Iya, jadi terima kasih untuk hari ini. Kita sambung untuk minggu depan. Mudah-mudahan pertemuan kita ini menjadi berkah, ilmu yang kita dapat menjadi berkah. Jadi tepuk semangat dulu yuk, biar semangat kita ya. Tepuk semangat, semangat. Iya, terima kasih ibu-ibu. Kirim salam sama anak-anak dan bapak di rumah. Mohon maaf karena mungkin kita berapa jam ini, 3 jam hampiran kita pertemuan ya Bu. Mungkin ada sedikit mengganggu orang bapak-bapak di rumah karena orang ibu mungkin kesini tak ada yang belum masak ini ya kan Bu. Jadi kirim salam sama bapak sama ibu sama anak-anak di rumah, mudah-mudahan sehat. Nanti Bu praktekkan di rumah ya Bu, apa yang kita buat ini kita praktekkan di rumah. Coba nanti kita itu tadi PR-nya jangan lupa diselesaikan, dihitung. Jadi kita biar bisa orang ibu biar makin pintar ke depannya menghitung pengeluaran di rumah. Makin hitung pengelolaan uang itu makin pintar, makin bisa menghitung pengelolaan uang di rumah. Baik, saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.